Sejumlah relawan pendukung Jokowi pada hari ini berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ekspansi perekonomian Indonesia tumbuh impresif di tengah ketidakpastian krisis global. Di tengah guyuran hujan, sejumlah Aremania menggelar doa bersama di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Kamis kemarin. Didampingi kuasa hukumnya, motivator Mario Teguh meninggalkan Barreskrim Polri seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penipuan investasi berkedok robot trading Net89. Saat ini ratusan pecalang atau petugas keamanan desa adat dikerahkan untuk membantu keamanan selama KTT G20. Halo, selamat siang pemirsa. Buletin News kali ini kembali menjumpai Anda. Bersama saya Farhan Sidki dan rekan saya Petrona Dakur. Pemirsa, tim redaksi kami sudah menyiapkan beberapa berita. Di antaranya adalah dalam memperingati 40 hari tragedi Kanjuruhan, Aremania menggelar doa bersama. Selain itu, motivator Mario Teguh diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan investasi berkedok robot trading Net89. pemirsa. Hari ini kami awali informasi dari dukungan jelang Pilpres 2024. Gabungan relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam musyawarah rakyat bertemu dengan Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kedatangan relawan ini untuk silaturahmi dan menyampaikan hasil musyawarah rakyat, di mana posisi Prabowo menjadi capres favorit. Sejumlah relawan pendukung Jokowi dari beberapa organisasi yang tergabung dalam musyawarah rakyat pada hari ini berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kedatangan sejumlah relawan ini guna silaturahmi dan makan siang bersama. Usai melakukan kegiatan tertutup, Prabowo Subianto mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rencana pertemuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pertemuan ini, Capres dari Partai Gerindra menerima penyampaian relawan Jokowi mengenai hasil musrah di Sumatera Barat pada 6 November lalu, di mana Prabowo menjadi capres favorit. Bukan dari kawan-kawan Projo, dari kawan-kawan musyawarah rakyat, hasil mereka keliling ke daerah-daerah, apa pandangan-pandangan dari masyarakat paling bawah, dan mereka beri masukan-masukan kepada saya, dan saya juga memberi penjelasan-penjelasan. Saya kira di hari yang baik ini kita mengadakan suatu pertemuan yang cukup produktif, saya kira, ya. Jadi banyaklah hasilnya, ya, di mana kita istilahnya tadi ya buka-bukaan begitu ya. Betul. Ya. Tanggal 10 November ini hari pahlawan. Jadi memang Pak Prabowo ini kan patriot, dan kita ingin belajar dari Pak Prabowo tentang patriotisme. Terus terang sebagai generasi yang lebih muda. Dan pesan penting dari pertemuan ini adalah Prabowo sampaikan dan ajarkan kepada kami tentang persatuan nasional. Jadi inti dari semua perhelatan politik atau dinamika politik, tetap kita harus menjaga yang namanya persatuan nasional. Karena bangsa kita bangsa besar. Gabungan relawan Joko Widodo akan sepenuhnya mengikuti komando dari Jokowi apabila Jokowi mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Dari Jakarta, Siti Mega Putri melaporkan. Pemirsa, di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,72% pada kuartal 3 tahun 2022. Ini artinya dalam 4 kuartal berturut-turut, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5%. Ekspansi perekonomian Indonesia tumbuh impresif di tengah ketidakpastian krisis global. Anti-resesi ekonomi Indonesia di kuartal 3 mampu tumbuh mencapai 5,72% secara tahunan. Ini artinya 4 kuartal berturut-turut sejak kuartal 4 2021, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh di atas 5%. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian pertumbuhan ekonomi karena pulihnya mobilitas masyarakat telah ikut mendorong konsumsi. Perekonomian Indonesia di triwulan ketiga
mencatatkan pertumbuhan impresif yaitu 5,72%, 1,81 secara persen quarter to quarter, dan secara kumulatif 5,4%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sangat solid 5,39%, didukung oleh investasi atau PMTB sebesar 4,96%. Dari sektoral, transportasi, pergudangan, ini akibat digitalisasi ini meningkat, pertumbuhan 25,81%, akomodasi dan makanan minuman 17,83%. Ini seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat akibat penanganan pandemi yang baik dan terkendali. Pertumbuhan positif ekonomi pada kuartal 3 juga terjadi di hampir semua lapangan usaha. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 4,83% year on year, begitupun dengan sektor utama lainnya. Dengan resiliensi perekonomian domestik yang dinilai masih tetap terjaga, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan tetap berada di atas level 5% pada triwulan keempat tahun 2022. Pemirsa, kembali pada informasi lainnya. Meski sempat hujan, namun tidak menyurutkan semangat Aremania menggelar doa bersama di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, pada hari Kamis kemarin. Wali Kota Malang, Sutiaji, turut menemui masa Aremania memperingati 40 hari tragedi Kanjuruhan, serta ikut dalam doa bersama. Di tengah guyuran hujan, sejumlah Aremania menggelar doa bersama di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Kamis kemarin. Doa bersama juga diikuti oleh sejumlah supporter dari Surabaya dan Gresik. Di tengah-tengah doa bersama Wali Kota Malang, Sutiaji mendatangi lokasi dan terlihat menangis. Sutiaji mengaku merasakan kesedihan keluarga para korban. Sutiaji juga menyatakan mendukung perjuangan Aremania menuntut kebenaran dan keadilan. Saya sama dengan panjenengan. Setiap hari kami merintih menangis bahwa Malang Juce Suara selalu harus kita dengungkan bersama-sama. Malang menyampaikan 2 hari ini kami berbelasungkawa seluruh ASN untuk merenung betapa pedihnya saudara-saudara kita, keluarga yang ditinggalkan oleh 135. Sebelumnya, Aremania menggelar aksi long march untuk mengenang 40 hari tragedi Kanjuruhan. Dengan membawa sejumlah atribut, spanduk, dan poster, masa Aremania berjalan kaki dari Stadion Gajayana Kota Malang menuju Balai Kota Malang. Dalam aksinya, massa menuntut keadilan atas tragedi Kanjuruhan. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali di Surabaya mengaku belum mendapatkan sinyal dari pihak kepolisian soal izin keramaian lanjutan Liga Sepak Bola. Menpora menyebut, saat ini seluruh stadion di Indonesia masih diaudit terkait standarisasi, terutama yang memiliki penonton banyak. Zainuddin Amali juga menyatakan akan membuat SOP baru dengan mengadopsi statuta FIFA, statuta PSSI, dan aturan pengamanan dari pihak kepolisian. Sampai hari ini saya belum mendapatkan sinyal apapun dari pihak kepolisian. SOP segera lahir itu mengadopsi dari statuta FIFA, statuta PSSI, dan kemudian aturan internal kepolisian itu sendiri. Kalau itu sudah, saya punya keyakinan kita punya SOP yang seragam dimanapun dilaksanakan kompetisi atau pertandingan. Sudah 40 hari berlalu sejak tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 1 Oktober lalu, 135 orang tewas akibat berdesakan setelah panik saat polisi menembakkan gas air mata untuk mengendalikan massa. Ada 3 tuntutan dari keluarga korban dan seluruh Aremania: mengadili seluruh aktor dan eksekutor tragedi Kanjuruhan, menjadikan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat, dan menuntut segala kerugian yang diderita korban dan keluarganya dalam mekanisme kompensasi dan restitusi. Motivator Mario Teguh diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan investasi berkedok robot trading Net89 Kamis kemarin. Selain Mario Teguh, selebritas Taki Malik juga turut memenuhi panggilan penyidik terkait kasus yang sama. Didampingi kuasa hukumnya,
Motivator Mario Teguh meninggalkan Barreskrim Polri seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penipuan investasi berkedok robot trading Net89 pada Kamis kemarin. Kuasa hukum Mario Teguh, Elza Syarif, menyatakan kliennya bukan brand ambasador ataupun anggota Net89, melainkan hanya sebagai konsultan yang memberikan pelatihan. Pak Mario bukanlah brand ambassador. Kedua, Pak Mario juga bukan terlibat dalam aktivitas dan member maupun apapun yang berkaitan dengan Net89 dan PT SMI. Ketiga, Pak Mario tidak hanyalah sebagai seperti biasa dibayar untuk sebagai edukasi saja. Dari jam 5 pagi doa pagi, jam 11 motivasi keluarga, jam 1 motivasi sukses untuk bisnis, sampai jam 9 malam doa malam. Itu sejak 2009 kami lakukan cuma-cuma, tidak pernah. Itu pekerjaan utama saya. Selebgram Taki Malik juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kasus robot trading Net89. Penyidik fokus menggali aliran dana yang diterima Taki Malik dari tersangka Reza Paten. Uang 700 juta diakui Taki berasal dari lelang sepeda miliknya yang dibeli oleh Reza Paten. Uang tersebut telah digunakan Taki Malik untuk pembangunan masjid. Klien saya, Mas Taki, tidak punya hubungan hukum apapun dengan Reza Paten. Kecuali pada saat beliau melakukan lelang melalui media Instagram, baru di situ beliau kenal. Dan memang faktanya pemenangnya nilai tertinggi adalah Mas Reza Paten. Cukup sampai di situ. Uangnya dikemanakan? Tadi sudah dijawab sama Prof. Halim bahwa uangnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Yayasan Masjid Malikal Mulki yang berada di Kota Bogor. Dan itu sudah selesai semua pembangunannya. Jadi tidak ada kewajiban dari Mas Taki Malik, Mas Ustadz untuk mengembalikan uang itu. Selain Mario Teguh dan Taki Malik, sejumlah figur publik lainnya, yakni Atta Halilintar dan Kevin Aprilio, juga ikut terseret dalam investasi bodong berkedok robot trading Net89. Hingga kini, sudah ada 40 saksi yang diperiksa polisi. Total ada 8 tersangka dalam kasus dugaan investasi bodong berkedok robot trading Net89. Salah satunya adalah Reza Syahrani alias Reza Paten, seorang pedagang mata uang asing yang dijuluki sebagai Crazy Rich Surabaya. Polri dan TNI dilibatkan untuk mempersiapkan pengamanan KTT G20. Selain itu, tugas keamanan desa, yaitu pelacang desa adat Paminge, dikerahkan untuk membantu keamanan selama acara berlangsung. Saat ini kita sudah terhubung bersama reporter Mega. Selamat siang, Mega. Bagaimana kondisi pengamanan di sana saat ini? Baik pemirsa, kali ini Pulau Dewata kembali menjadi sorotan Nusantara. Pergelaran konferensi tingkat tinggi G20 sudah di depan mata. Selain TNI dan Polri, unsur pengamanan adat juga dilibatkan. Pecalang dikerahkan untuk melakukan pengamanan mulai dari pengecekan penduduk pendatang hingga pengamanan akses warga selama Pekan Puncak G20 sampai 16 November mendatang. Saat ini ratusan pecalang atau petugas keamanan desa adat dikerahkan untuk membantu keamanan selama KTT G20. Salah satunya yakni pecalang di Banjar Sawangan Desa Adat Peminge. Di Desa Adat Peminge ini menjadi salah satu lokasi yang paling steril selama KTT G20, dikarenakan lokasi menginap dan pertemuan kepala negara dilakukan di salah satu hotel di kawasan tersebut. Sebanyak 50 anggota pecalang di desa adat diterjunkan untuk membantu pengamanan di persimpangan jalan. Selain itu, pemeriksaan penduduk pendatang dan sosialisasi G20 dilakukan pecalang ke warga desa setempat. Pengamanan ini nantinya akan dimulai dari tanggal 11 hingga 17 November mendatang. Demikian laporan dari Badung, Bali. Kembali ke studio. Ya pemirsa, baru saja kita dengar laporan langsung dari Badung, Bali terkait dengan pengamanan pada KTT G20. Dan pemirsa, demikian Bulletin News kali ini. Saya Farah Ciki. Dan saya Petronila Dagdakur, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.